Dan di situ pada malam hari ada kejadian yang sangat-sangat menakutkan. Nah, ini aku cerita yang agak-agak ngeri. Pas tengah malam kami terdengar bunyi tembakan. Tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa lagi di CGE TV. Oke guys, apa kabar kalian? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan segala urusan, selalu diberikan rezeki yang melimpah, dan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini aku akan cerita lagi pengalamanku di dalam lokap. Dan ini adalah yang part ketiga. Yang di part 1, part 2 mungkin cerita sedih, cerita sangat-sangat memilukan. Tapi hari ini aku akan cerita sharing buat teman-teman di luar sana, keseruan di dalam lokap. Walaupun kami di dalam lokap nggak bisa ketemu keluarga, nggak bisa menghubungi keluarga, nggak bisa jalan-jalan, sedih. Tetapi dalam waktu seminggu itu kami juga merasakan senang, ada pengalaman yang sangat-sangat menarik, peristiwa-peristiwa yang perlu aku ceritakan, situasi di saat di lokap. Di sisi lain memang sedih, tapi ada juga kegembiraan yang kami rasakan di saat itu. Oke, yang pertama di situ kami kalau yang ini yang perokok, kalau yang ada uang biasanya beli rokok karena di situ ada orang jual rokok. Tapi buat kami yang nggak punya uang, terpaksa kami memungut di tong sampah putung rokok, kemudian dikumpulkan, tembakonya itu dikumpulkan dan ditaruh di atas koran kertas, kemudian digelintir panjang ya lebih kurang segini ya. Dan itu akan kita buat ngerokok karena kita nggak mampu beli, nggak punya uang. Jadi kalau kita ngerokok ya kita terpaksa ngutip di tempat sampah untuk merokok. Jadi sampai panjang itu sampai segini, digelintir kecil. Nah itulah untuk merokok teman-teman yang nggak punya uang. Tapi yang buat teman-teman yang ada uang, maka mungkin bisa beli rokok di situ karena di situ ada jual rokok. Dan di situ ada kejadian yang menarik. Saat itu ketua lokap, bukan ketua lokap, ketua di dalam satu lokap itu memang ada satu ketua dan ketuanya bebas. Jadi terpaksa di situ memilih ketua baru. Jadi di situ ada pemilihan ketua dan tugasnya untuk mengatur kedisiplinan, mengatur anggota ataupun penghuni di lokap itu. Dan yang unik lagi, setiap pada waktu kita jam makan, ketua akan membagikan makanan. Jadi pihak polis di situ menyerahkan kepada ketua untuk menyerahkan ataupun membagikan makanan kepada penghuni lokap itu. Tapi kalau ada makanan lebih, nasi lebih, lauk lebih, nah itu adalah bagian ketua itu sendiri. Jadi dapat bagian karena memang ketuanya pun tanggung jawab karena mengurus banyak orang di satu lokap itu memang ada 500-600 orang. Jadi ya lumayan beruntung karena mungkin kenal sama polis, jadi nggak ada yang bully. Jadi setiap ada makanan memang ketuanya yang mengatur untuk membagikan makanan-makanan tersebut. Dan di situ pada malam hari ada kejadian yang sangat-sangat menakutkan. Nah ini aku cerita yang agak-agak ngeri. Pas tengah malam kami terdengar bunyi tembakan tok 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 tok. Tapi nggak tahu itu tembakan berasal dari mana, siapa yang ditembak. Cuma pagi-pagi kami tanya, di sebelah katanya ada orang yang melarikan diri. Tapi bukan ditembak, cuma diberikan tembakan peringatan. Tapi orang itu yang lari ketangkap lagi. Ya jadi nggak tahu nasibnya yang lari ketangkap lagi itu gimana nasibnya. Cuma aku yakin mungkin ya tahu sendiri, yang aku nggak akan ceritakan takut nanti salah paham. Jadi kami pun terperanjat bangun karena ada suara tembakan, tapi ternyata bukan menembak orang, cuma tembakan peringatan karena ada tahanan yang lari. Jadi itulah pengalamanku, sedih, bahagia, terhibur, pokoknya tumplek-plek di situ. Jadi aku harap, sekali lagi aku harap buat teman-teman, kalau mau masuk ke Malaysia, ikutlah jalur-jalur yang sudah ditentukan. Ikut jalur resmi, Depnaker, agen-agen yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi jangan ada lagi orang kosongan, karena banyak sekali orang Malaysia bilang kalau kita ini suka menerobos masuk ke negara orang. Jadi anggapan-anggapan seperti itu kita harus hilangkan. Jadi kita kalau mau masuk ke Malaysia, ikut jalur yang sudah ditentukan. Oke, semoga ini bermanfaat dan jangan lagi ada yang kena tangkap dan jangan lagi ada orang kosongan di Malaysia, semuanya resmi.
biar semua jadi aman, kerja senang, makan senang, tidur pun lena. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Semoga ini bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edot.